Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Tigor Razi Pangestu Sregar. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan, jurusan Manajemen Keuangan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah pengantar bisnis, yang mana dosen pembimbing kami adalah Bapak Asun Akbar SMBA, terkait judul tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Langsung saja kita ke topik pembelajaran, yakni pertama, pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disingkat dengan CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Adapun manfaat CSR, yakni yang pertama bagi perusahaan itu sendiri, berguna untuk meningkatkan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat, yakni selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih harmonis. Yang ketiga, manfaatnya bagi pemerintah, yakni sebagai partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Berikutnya, beberapa kegiatan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam kegiatan CSR ini, yakni bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan terkait penanganan polusi udara, polusi air, tanah, dan berbagai pencemaran lingkungan lainnya. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap konsumen, yakni terkait dengan memberitahukan atau memperhatikan hak konsumen seperti hak untuk aman, hak untuk diberitahu, hak untuk memilih, dan untuk didengar. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya aksi demonstrasi dari pihak konsumen kepada pihak produsen. Berikutnya adalah tanggung jawab terhadap investor, yakni pihak investor pastinya tidak senang apabila di dalam pembukuan terjadinya manipulasi. Yang berikutnya adalah tanggung jawab terhadap karyawan, yakni para pengusaha harus berhati-hati dalam merekrut karyawan, melatih dan menaikkan pangkat para karyawannya, serta tidak adanya tindak diskriminasi antar karyawan. Berikutnya adalah terkait strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ada 4 strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, strategi reaktif, yakni biasanya perusahaan cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua adalah strategi defensif, yakni tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosialnya. Yang ketiga, strateginya adalah akomodatif, yakni merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang keempat, strateginya adalah proaktif, yakni tanggung jawab sosial dari perusahaan adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholdersnya terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan terkait kerusakan lingkungan, yakni polusi air, polusi udara, polusi tanah, dan pembuangan limbah beracun. Dalam hal ini pemerintah dapat mengatasi masalah ini dengan membuat peraturan bahwa perusahaan harus membuat sistem daur ulang air, menyaring ampas buangan dari pabrik, menyaring asap pabrik dan knalpot kendaraan milik pabrik ataupun sekitar, serta menanam pohon di sekitar area pabrik, juga mengurangi pemakaian bungkus plastik yang dapat mencemari lingkungan. Kita masuk ke subjudul berikutnya, yakni terkait dengan etika bisnis, dimensi etika dalam bisnis. Pertama, etika bisnis itu adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi bisnis yang memenuhi kriteria etika. Atau secara singkat, etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan bahwa suatu bisnis boleh bertindak atau tidak boleh bertindak, di mana aturan tersebut bersumber dari aturan tertulis atau tidak tertulis. Di dalam etika bisnis ada yang dikenal dengan nilai personal sebagai standar etika, yakni nilai atau values
yakni pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Yang kedua adalah nilai personal atau personal values. Pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga adalah nilai personal. Penjabaran dan nilai personal ini terdiri atas nilai terminal, yakni cara berpikir seseorang yang terwujud dari perilakunya. Yang kedua adalah nilai instrumental, yakni cara berpikir seseorang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak. Berikutnya adalah penelitian empiris mengenai nilai terminal dan nilai instrumental berdasarkan buku Kreitner 1992. Dari sumber responder 220 manajer beranggapan bahwa nilai-nilai terminal yang perlu untuk dimiliki adalah 1. Kejujuran, 2. Tanggung jawab, 3. Kapabilitas, 4. Ambisi, dan 5. Independensi. Yang berikutnya responden dari 220 manajer beranggapan bahwa nilai-nilai instrumental yang perlu dimiliki adalah penghargaan terhadap pribadi, keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, kebebasan dan kemerdekaan, dorongan untuk meraih sesuatu, dan kebahagiaan. Di dalam etika bisnis yakni kerap kali terjadi konflik nilai, yakni yang pertama konflik nilai interpersonal, pada dasarnya terjadi antar individu. Kemudian konflik individu organisasi, yakni terjadi saat nilai yang dianut oleh individu bertolak belakang atau berbenturan terhadap nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah konflik antar budaya, yakni disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antar individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, berbagai isu seputar etika bisnis, yakni seperti penggunaan obat-obatan terlarang, pencurian oleh para pekerja, konflik kepentingan, penyalahgunaan informasi yang sifatnya rahasia, penyelewengan dalam pencatatan keuangan, penyalahgunaan aset, pemecatan tenaga kerja, polusi lingkungan, dan banyak lagi yang terkait isu seputar etika bisnis. Terakhir adalah upaya perwujudan dan peningkatan etika bisnis dan etika manajemen, yakni bisa dilakukan melalui pelatihan etika, advokasi etika, kode etik, dan keterlibatan publik dalam etika bisnis perusahaan. Demikian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.